Hari ini kita mau coba bedah satu situasi yang menurut sebuah artikel cukup genting nih. Lokasinya di Kabupaten Kepulauan Sula. Sumber kita artikel dari Mohtar Umasugi, judulnya RPJPD tanpa RTW seperti kapal tak berkedali. Nah, coba Anda bayangkan ya, ada daerah, rencananya udah bagus, RPJPD buat 20 tahun ke depan. Tapi, udah 2 dekade jalan, nggak ada peta tata ruang yang sah. RTW-nya nggak ada. Betul. Jadi kayak gimana ya, punya tujuan besar tapi nggak punya peta buat kesananya gitu ya. Kapal besar tanpa kemudi, persis seperti judul artikelnya. Oke, mari kita coba bongkar ini lebih dalam. Misi kita kali ini kita pengen paham nih, kenapa sih menurut artikel ini kondisi tanpa RTW itu bisa sampai disebut, wah istilahnya berat ya, malah petaka kebijakan. Bahkan disebut pengkhianatan juga ya di situ. Iya, pengkhianatan. Apa sih dampak nyatanya menurut si penulis? Dan kenapa ini penting buat Anda yang mungkin tertarik sama isu tata kelola atau pembangunan daerah gitu? Jadi gini, artikel ini kan menyorot 2 dokumen penting ya. RPJPD itu rencana pembangunan jangka panjang daerah. Visi 20 tahun lah kasarnya. Terus ada RTRW, rencana tata ruang wilayah. Nah ini yang seharusnya jadi peta detailnya. Gimana visi RPJPD itu mau ditaruh di mana aja di wilayah itu? Iya, peta fisiknya lah ya. Nah, tanpa RTRW ini, RPJPD itu digambarkan cuma kayak serangkaian mimpi yang tak berpijak. Mengawang aja gitu. Yang menarik atau mungkin lebih tepatnya mengkhawatirkan ya, yang ditekankan di artikel ini tuh rentetan risikonya. Dan ini bukan cuma masalah dokumen kurang satu gitu, bukan. Oh, jadi bukan sekedar administrasi ya? Bukan, jauh dari itu. Menurut artikel ya, ini bisa memicu macam-macam. Potensi konflik lahan antar desa misalnya, terus proyek-proyek pembangunan jadi tumpang tindih, nggak jelas ini buat apa, di mana, batasnya mana, kan nggak ada panduan ruangnya. Wah, itu kedengarannya kayak resep buat, ya kekacauan ya, pemborosan sumber daya juga pasti. Tepat sekali. Belum lagi penulis juga nyinggung soal investasi. Investor jadi ragu mau masuk. Kenapa? Ya karena nggak ada kepastian hukum soal ruangnya itu. Mau bangun pabrik di mana misalnya, nggak jelas peruntukannya. Masuk akal sih kalau investor jadi ragu. Terus soal lingkungan gimana? Artikelnya nyinggung itu juga kan? Nah, ini juga serius. Artikel itu bahkan sampai mengindikasikan ada dugaan pengkaplingan diam-diam, kawasan pesisir, hutan lindung, katanya ada yang main kapling aja gitu untuk kepentingan tertentu. Wow, itu serius sekali dampaknya. Baik itu tambang atau yang pegang HPH, hak penguasaan hutan itu loh. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu ya? Betul. Jadi rebutan lahan, konflik sosial. Bahkan artikel ini juga melihat dampaknya ke pemuda. Katanya jadi kehilangan arah, lapangan kerja minim, pengangguran terselubung naik. Lengkap gitu dampaknya. Yang bikin saya agak kaget juga, artikel ini nggak cuma bilang ini lalai atau kurang cermat gitu, tapi tegas bilang ini pelanggaran hukum. Iya, pelanggaran UU Penataan Ruang. Nomor 26 tahun 2007. Disebut jelas di situ. Bahkan istilahnya tadi itu dosa kebijakan dan pengkhianatan terhadap anak cucu. Selain aspek hukumnya, apa sih inti pengkhianatan yang dimaksud penulis di sini? Kok berat banget kesannya? Kalau kita ikuti alur argumen di artikelnya, pengkhianatan itu karena ini dianggap mengabaikan fondasi penting pembangunan berkelanjutan. Sesuatu yang udah diamanatkan konstitusi kita kan. Jadi RTRW itu dilihat bukan cuma kertas teknis, tapi semacam alat kendali sejarah dan masa depan wilayah itu. Tanpa itu, ya kita mewariskan potensi ya kekacauan ruang buat generasi nanti. Itu pengkhianatannya. Jadi warisan masalah ya? Betul. Dan ini jadi pertanyaan besar soal akuntabilitas pemerintah daerahnya. Apalagi ini yang disorot juga. Mereka kan lagi mau revisi RPJPD buat 2025 sampai 2045. Ironis ya, mau bikin rencana baru 20 tahun ke depan. Iya, tapi peta kondisi sekarangnya aja belum sah, belum jelas. Gimana coba logikanya? Itu yang dipertanyakan penulis. Sebuah kritik yang tajam memang. Tapi artikel ini nggak cuma kritik ya. Ada semacam seruan juga kan? Ada. Penulisnya itu ngajak berbagai pihak, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pemuda, tokoh adat. Pokoknya jangan diem aja. Harus ikut mendesak supaya RTWW ini segera diselesaikan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pesan akhir dari artikel ini apa dong?
kelihatannya lugas banget ya. Iya, sangat lugas dan keras malah. Penulisnya itu menutup dengan tuntutan langsung ke pemimpin daerahnya. Tuntaskan RDWW sekarang atau tinggalkan jabatanmu. Wow, tegas sekali ya. Iya, karena menurut pandangan artikel itu, kalau nggak ada arah ruang yang jelas, kepemimpinan itu ya cuma, apa ya istilahnya, kelok-kelok penuh dusta di atas peta yang tak pernah ada. Metaforanya kuat banget buat nunjukin urgensinya. Oke, jadi rangkuman dari deep dive kita kali ini, berdasarkan kacamata artikel Mohtar Umasugi, Kepulauan Sula itu digambarkan seperti kapal besar yang udah 20 tahun kehilangan arah karena nggak punya RTWW. Kondisi yang menurut artikel ini ya, penuh risiko. Ada potensi konflik, kerusakan lingkungan, hambatan ekonomi, dan ini dilihat sebagai kegagalan tata kelola yang mendasar. Iya, artikel ini memang melukiskan gambaran kepemimpinan yang kayak ya mengambang gitu ya, tanpa pijakan ruang yang jelas. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Seberapa sering sih kita dengar rencana-rencana besar, visi misi hebat diumumkan di mana-mana, tapi peta jalan implementasinya itu nggak konkret, nggak realistis. Pertanyaan bagus itu. Dan lanjutannya, apa ya sebetulnya ongkosnya? Biayanya, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Dari usaha kita navigasi masa depan, tapi di atas peta yang mungkin nggak pernah benar-benar ada.